Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana pola-pola yang kami telah rancang untuk pengelolaan ekonomi masyarakat secara mandiri. Baiklah, kita mulai buka materi yang jadi kita di sini akan mengembangkan pola pengelolaan ekonomi secara syariah. Kemudian apa yang melatar belakangi dari pola yang kita telah buat. Pada dasarnya masyarakat tidak berdaya dalam melakukan perubahan perekonomian dan hampir sama dengan keadaan masyarakat lain di bumi Kepulauan Selayar secara umum, disebabkan oleh perilaku dan tradisi masyarakat yang condong mementingkan pengembangan ekonomi keluarga atau pribadi masing-masing. Masyarakat pada umumnya tidak dapat berupaya menciptakan ekonomi lebih besar dan strategis disebabkan oleh keterbatasan modal dan pengetahuan mengenai strategi pengembangan ekonomi, serta tidak didukung oleh kekuatan organisasi yang terintegrasi dengan perkembangan teknologi yang sudah sedemikian maju. Pada dasarnya, masyarakat secara sadar atau tidak sadar, kebanyakan orang-orang menempatkan dirinya pada tingkat konsumen atau pemakai yang merupakan tingkat paling bawah dari suatu sistem perekonomian. Dengan melakukan kajian, kami menemukan bahwa sebenarnya masyarakat dapat memiliki suatu menjadi pemilik dari suatu usaha ekonomi yang berskala besar dengan cara ikut menjadi pemegang modal atau pemegang kepemilikan di badan usaha yang dikelola oleh organisasi. Bagaimana latar belakang kita sebelumnya, bahwa kecenderungan kita masing-masing itu untuk mengamankan uang kita, maka kita itu akan menyimpan uang kita di perbankan dengan alasan untuk bagaimana kita mengamankan dana yang kita punya, daripada misalnya disimpan di bawah bantal atau mungkin celengan di rumah, itu cukup berisiko. Makanya kita menanam atau menyimpan uang kita di lembaga perbankan. Kemudian bagaimana strategi pengembangan usaha yang kita lakukan? Sudah barang tentu penempatan modal tersebut mempunyai pilihan yang menyangkut faktor keamanan modal tersebut dari risiko kerugian. Agar supaya kerugian dapat diminimalisir atau sedapat mungkin dihindari, maka para anggota dapat ditempatkan pada usaha yang hampir tidak ada kerugian sama sekali. Jadi di sini strategi pengembangan usaha bahwa modal tadi yang dikumpulkan itu akan kita tempatkan pada usaha yang cukup strategis, sebagaimana yang kita sering lihat di media sosial atau di berita-berita media online, bahwa yang paling aman dilakukan adalah semacam Alfamart atau minimarket. Kemudian bagaimana pengelolaan dari usaha tersebut? Kita coba melihat konsep pengembangan modal anggota. Di sini kotak-kotak warna kuning ini melambangkan modal-modal anggota yang
akan menjadi kekuatan nantinya bagi organisasi untuk bagaimana bisa mengembangkan usaha yang lebih besar nantinya. Bagaimana sistem yang kita anut, bahwa modal anggota itu di-store ke rekening organisasi Unit Pengembang Ekonomi Masyarakat Mandiri atau disingkat UPM, yaitu di bank lokal yang ada. Kemudian untuk keamanan dana tersebut, maka sudah disampaikan ke bank sebuah rumah tangga. Ini anggaran rumah tangga yang menyatakan bahwa ini poin pentingnya, sini bahwa proses pencairan dana modal usaha dari rekening UPM oleh bendahara dan pengurus UPM harus mendasari persetujuan semua anggota, garis miring diwakili oleh delegasi atau perwakilan anggota, dipersyaratkan secara mutlak dengan membawa surat persetujuan anggota yang telah ditandatangani perwakilan anggota dan melampirkan berita acara penetapan rencana kerja yang dibuat dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal seorang perwakilan berhalangan dapat diganti oleh anggota lainnya di wilayah dusun atau wilayah desa yang sesuai kesepakatan. Di sini ada poin kelima, dikecualikan proses pencairan untuk anggota yang keluar, garing memerlukan sebagian modalnya. Nanti misalnya dia memerlukan sebagian modalnya, dia mau tarik sebagian dan berlangsung menarik kembali modal usahanya, maka bendahara cukup membawa surat persetujuan pemilik modal yang bersangkutan. Oke, itu sistem keamanan yang kita anut untuk pola bagaimana mengamankan modal anggota pada bank yang kita tempati membuka rekening. Kemudian bagaimana proses pencairan modal anggota? Maka modal anggota jika akan digunakan, maka kita harus ada rapat terlebih dahulu. Kita akan menjalankan rapat terlebih dahulu yang membahas tentang rencana kerja dan meminta pengesahan dari rapat anggota, sehingga jika menjadi modal usaha berarti nantinya akan mendapatkan keuntungan usaha yang nantinya akan dibagi ke masing-masing. Assalamualaikum. Akan dibagi ke masing-masing anggota berdasarkan persentase modal yang disimpan oleh masing-masing anggota di rekening UPM. Kemudian bagaimana halnya jika modal itu belum terpakai? Ya. Maka kita dalam pengolahan di organisasi kita di Unit Pengembang Ekonomi Umat Pengembang Ekonomi Masyarakat Mandiri,
yang menyimpan modal sama saja dengan menabung biasa, karena kita juga menitip dana modal anggota itu pada rekening bank yang bersangkutan, sehingga jika belum terpakai maka keuntungan yang didapatkan dari simpanan tersebut ini akan tetap dibagikan kepada anggota berdasarkan jumlah uang masing-masing. Jadi sini ada dua bagian. Jika sudah menjadi modal usaha, ada keuntungan, itu digabung dengan nanti misalnya dana yang masih tersimpan di bank, itu kan digabung menjadi dua sisi keuntungan yang berbeda, dan itu digabungkan. Kemudian bagaimana pembagian hasilnya, kita anut bahwa ini jasa modal 37% dari keuntungan bersih. Kemudian untuk menjaga kestabilan organisasi, kita menyisihkan dana cadangan sebesar 20%. Kemudian ada dana sosial 3%, ada jasa pengurus 35%. Ini untuk orang-orang yang mengelola organisasi, yang merupakan dana operasional dan segala macam pengurusan administrasi. Kemudian ini ada jasa pengembang 5% untuk yang mengembangkan sistem yang dibangun, yang dianut oleh unit pemberdayaan masyarakat ekonomi mandiri. Oke, sampai di sini. Kita lanjut. Bagaimana sistem bagi hasil yang kita pakai? Maka di sini ada aplikasi yang kita gunakan. Kita coba buka. Nah, di sini kita akan mendaftarkan nama-nama anggota sebagaimana yang telah kita sampaikan pada video yang lalu. Nama anggota di sini akan didaftar. Misalnya saya ambil contoh Alwardin, kemudian nomor anggotanya. Nomor anggota di sini misalnya kita isi sesuai dengan apa yang di aplikasi. Kemudian kita tetapkan di sini, tuliskan, catat di sini berapa jumlah modal yang di-store ke rekening lembaga atau unit pengembang ekonomi masyarakat mandiri atau disingkat UPM. Misalnya kita rubah di sini angkanya menjadi 7 juta. Mati lampu ini. Oke, lanjut. Yang kita rubah angkanya di sini menjadi 7 juta. Maka akumulasi dari modal ini yang disetor oleh masing-masing anggota nantinya akan tercatat di sini. Ini akan secara otomatis dihitung oleh aplikasi. Jadi semua modal nantinya yang kita catat di sini berdasarkan nama-nama yang kita anggota yang sudah mendaftar, kemudian sudah menyetorkan modalnya, maka ini semuanya akan terakumulasi di sini total modal. Oke, kita lanjut. Bagaimana proses pencatatan dari
pembagian hasil ini kita sudah siapkan akumulasi dari keuntungan yang tadi saya jelaskan bahwa ada keuntungan dari bank, kemudian ada keuntungan dari laba usaha. Tergabung di sini, terakumulasi, sehingga jumlahnya kita lihat di sini, dan akan dibagi berdasarkan persentase yang sudah kita bahas tadi pada pola ini. Ada 20%, ada 35% untuk pengurus organisasi, kemudian 37% untuk modal anggota, kemudian 5% untuk pengembang, dan 3% untuk dana sosial. Kemudian kita coba lihat aplikasi pendukung dari aplikasi ini. Ini ada catatan pembelian barang. Jadi ini akan terkumulasi setelah semua barang dicatat, akan terakumulasi pada jumlah total pembelian barang di sini. Kemudian kita, selain dari halaman pembelian, ada juga halaman penjualan. Ini adalah catatan penjualan, total penjualan, maka akumulasi dari total penjualan dikurangi dengan pembelian ditambah biaya, maka di sini ada secara otomatis dikerjakan oleh aplikasi ini, akan tercatat keuntungan yang akan nantinya secara otomatis akan terakumulasi ke pembagian persentase berdasarkan pola-pola yang kita kembangkan di sini. Kemudian kita kembali ke sistem bagi hasil. Ini pada aplikasi ini akan muncul perbedaan antara setiap jumlah modal. Kalau misalnya kita ada anggota namanya yang mendaftar yang lain, kalau misalnya Udin, kemudian anggotanya, kemudian jumlah modalnya misalnya 3 juta, kemudian akumulasi dari persentase dari sisa hasil usaha akan otomatis dihitung oleh aplikasi ini di bagian sini, SAU. Jadi ini ada persentase modalnya di sini. Kemudian ini ada pembagian SAU yang akan diterima oleh masing-masing anggota. Saya rasa sekian penjelasan saya tentang bagaimana sistem bagi hasil yang diatur organisasi, dan inilah yang akan kita gunakan nantinya pada pengelolaan administrasi untuk selanjutnya. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.